Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah al-mab'uts li jami'in nas huda wa rahmah wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftah babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ifdali. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq al-khatim lima sabaq an-nasir al-haq bil-haq wal-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Kepada para orang tua, para habaib, para asatiz, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, juga adik-adik yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita patut senantiasa bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin walaupun tidak bisa mencapai pada syukur yang sebenarnya, karena kenikmatan Allah Rabbul Alamin yang sudah kita terima saja pun, seandainya kita hidup ribuan tahun tidak akan pernah bisa kita syukuri. Tetapi minimal setiap hari kita latihan agar kita mendidik diri kita mengerti, mulai dari hal yang kecil sampai pada hal yang besar. Mendapatkan air satu gelas, segeralah ingat Allah karena Dia pemberinya. Mendapatkan kopi satu gelas, ingatlah pemberinya karena Dialah yang menganugerahkan. Dan nikmat yang paling hebat yang apabila dia hilang, kita akan susah dan kita akan berobat, berapapun biayanya akan kita lakukan. Apa? Enggak usah yang banyak, ngedip. Orang jangan lagi nggak bisa ngedip, ngedipnya nggak kompak aja sebelah satu lain-lain. Atau ngedip kita dikasih bunyi ini semua nih, orang ngedipnya bareng nggak semua nih? Kira-kira kalau dikasih ngedip bunyinya cerek cerek, ada yang bisa ngomong, ada yang denger nggak kira-kira? Saya akan mulai pembicaraan saya dengan sebuah cerita yang insya Allah saya berharap jika memang hati itu ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan bisa memahami cerita yang insya Allah akan saya sampaikan. Dulu juga, sebab ini memang yang baik-baik banyak kan dulu sini. Ya, kalau sekarang ini kadang-kadang baik kalau lagi bener, lagi senewan, sholat aja 4 rakaat bingung, udah 4 atau baru 3. Untung ulama kasih jalur, ada sujud sahwi, tambahin 1 rakaat sujud sahwi. Kalau enggak, bisa balik lagi dari awal. Ada orang sebelah mau nanya, bubar sholat. Dulu ada seorang raja, yang namanya raja itu pasti punya istana, hartanya berlimpah, punya istri lebih dari 1, tapi bener nggak menghayal. Ya, tadi Habib Hanif nggak berani bilang kata kita. Mudah-mudahan kita yang udah jadi pengantin lagi nggak berani tuh pakai kata kita, nggak berani. Aminin doa, Allahumma ighfir khayyalana wa khayyalakum. Paham itu? Ini raja punya banyak budak. Tiba-tiba raja ini jatuh cinta sangat luar biasa kepada budaknya, justru yang paling jelek. Geger istana. Raja buta, nggak punya otak, kayak nggak ada perempuan lain. Padahal budak yang cantik banyak.
Pun kalau mau kawin dengan perempuan merdeka juga bisa, mau pilih anak raja manapun pasti diterima. Gitu kan? Raja dari mulut ke mulut, mulut ke mulut ngomong, raja denger. Senyum raja, nggak marah. Senyum. Panggil ajudan Perdana Menterinya. Kemari kau. Ini umat kayaknya ribut di depan ini. Kata raja, tolong 2 hari dari hari ini bikin acara. Undang Perdana Menteri semua, pembesar-pembesar undang, dan istri-istri mereka juga undang. Cerita kalau nggak bayar begini nih, pada dengerin. Kalau Kang ceramah di belakang lagi nyatet nih buat modal nih dapatnya. Akhirnya baik Tuan, ya Maulai baik. Undang semua. Setelah undangan diberitahukan semuanya sudah diundang, lapor lagi, sudah undangan sudah kami sampaikan semua kepada Perdana Menteri, pembesar-pembesar dan istri-istri mereka. Raja bilang lagi, nanti kalau Perdana Menteri dan istri-istri mereka datang, juga pembesar-pembesar itu datang, keluarkan gelas-gelas yang biasa aku pakai untuk menerima tamu negara, kalau kata kita begitu. Setelah gelas mereka sudah pegang satu persatu, tuangkan minuman. Tapi katakan kepada mereka, jangan minum sebelum aku datang. Kerjain. Keluarin minuman semua. Pegang gelas. Akhirnya dikasih tahu sama Perdana Menteri, la tashrabu, jangan minum dulu. Kemudian raja keluar. Raja keluar panggil nih Perdana Menteri. Panggil budakku yang jelek itu. Kayaknya nggak enak kalau bilang jelek, kurang cakep. Dipanggil. Masuk dia dengan percaya diri. Begitu si budak ini masuk, semua mata mandang dengan pandangan yang sangat sinis. Kata raja, berikan juga gelas kepadanya sebagaimana gelas yang kau beri kepada yang lain itu. Kasih gelas. Nggak nerima yang lain nih. Ya, merasa nggak pantas. Budak bisa nyampur sama istri pembesar. Pegang gelas juga sama dengan kita. Nggak mau mereka dibersamakan. Makanya kita bersyukur nih dengan adanya maulid. Ini maulid didikan para aulia dan ulama. Ntar nasi dikasih senampan-senampan, dagingnya di tengah atu. Itu diajarin sosial. Ya, diajarin sosial. Yang mau makan lihat dulu ada yang tua nggak nih. Kalau ada yang tua, tawarin yang tua dulu. Fadal, abah atau siapalah begitu. Yang tua, balikin lagi sama yang muda. Udah kamu duluan. Oh enggak, kata yang muda, antum duluan. Tapi jujur anak mudanya, jangan tuh daging udah dipegang urat baru diserahin orang tua. Main genggam, kejepret ujung-ujungannya. Setelah dituangin minuman si budak itu, raja yang perintahkan, Ishrabu, minum semua, termasuk si budak minum. Dengan pandangan mata nggak suka daripada istri-istri itu. Akhirnya setelah selesai, habis tuh minuman, kata raja apa? Tolong gelas yang ada di tangan kalian, pecahkan, banting ke lantai. Nggak ada yang ngerjain, gelas bagus. Kecuali si budak. Langsung dibanting masih budak. Semua kaget. Menurut mereka apa? Kurang ajar. Mereka tunggu, raja pasti marah ini. Nggak taunya raja senyum. Ta'ali, ta'ali. Dipanggil raja suruh mendekat. Kata raja, kenapa kau banting dan kau pecahkan gelas itu? Apa kata ini budak? Ya Maulai, gelas yang aku pegang adalah milikmu. Aku pun milikmu. Ketika kau perintahkan aku untuk membanting dan memecahkan gelas itu, halangan apa yang membuat aku tidak melaksanakan perintahmu? Aku lebih suka dibilang gila daripada dibilang durhaka. Faham? Nyambung. Orang yang tergila-gila kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
pasti telinganya nggak boleh dengar nama Muhammad. Bisa dapat tuh yang Habib Hanif tadi cerita, bisa dapat, nggak pakai capek. Sholawat nggak disuruh wudhu dulu, nggak disuruh nutup aurat, nggak disuruh madep kiblat. Lu mau nyungsep di lubang pala kaki di atas, selawat tetap 10 balasannya. Itu kalau nggak khusyuk, kalau khusyuk nggak bisa dihitung. Ini sekarang kita lihat di acara-acara besar Islam, orang ngucapin salam aja jawabnya malas-malesan. Padahal emang ribet kalau ngomong sama orang yang nggak ngerti. Kalau ngomong sama orang yang ngerti enak. Al-Habibul Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam salah satu ungkapannya menyatakan, ini sering saya ucap, saya sampaikan. Masyikama majma'il maulid yujallil kurub. Tidak ada peringatan seperti maulid. Karena dapat menghilangkan susahnya hati. Sekaranglah. Wagad ya la'asi idza batatub. Sekarang waktunya kalau kau ingin tobat, wahai orang yang tukang maksiat. Jadi ternyata maulid bisa jadi sarana minta ampun kepada Allah Rabbul Alamin. Peringatannya memang bid'ah. Jangan ngambek kalau dibilang maulid bid'ah, jangan ngambek. Maulid bid'ah, ya. Caranya. Maulidnya nggak bid'ah. Caranya bid'ah. Gedumbrang gedambrung, gedumbrang gedambrung, gedumbrang gedambrung. Ya. Itu bid'ah. Tapi maulid itu sendiri tidak bid'ah. Karena pelaku pertama maulid adalah Rasulullah SAW. Dengan beliau berpuasa di hari Senin. Terus mau bicara masalah muji Nabi, nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa. Imam Abdurrahman ratusan ribu hadis. Hafal ratusan ribu hadis. Hafal. Kita baca kuliah aja satu, kadang-kadang mundar mandir di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum. Udah kepengen banget keluar dia nih. Wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum. Nangis ujung-ujungannya. Beliau saja sudah nyerah. وما عسى أن يقال في من وصفه القرآن وأعرب عن فضائل التوراة والزبور والفرقان والإنجيل والزبور والفرقان وجمع الله بين رؤيته وكلامه وقارن اسمه مع اسمه تنبيها على علو مقامه. صلوا. Kita jerit-jerit begini nih, ada orang yang kagak demen maulid bilang apa orang gila lihat. Saya cuma mau kasih tahu, emang di sorga semuanya orang gila, nggak ada yang waras. Tapi gilanya bukan gila mobil, gilanya bukan gila rumah, gilanya bukan gila harta, tergila-gila kepada Allah Rabbul Alamin, tergila-gila kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau tahu, kita nih hadir, ini bukan mutlak modal dari kita nih, bukan. Sebab An-Nabi sudah menyatakan, la yu'tillah li ahadin khamsan illa waqad a'adda lahu khamsan ukhra. Allah tidak akan berikan 5 perkara kepada seseorang melainkan hadiahnya sudah disiapkan 5 perkara. Jadi kalau Allah mau kasih kita hadiah 5 macam, kitanya bisa dibikin supaya bisa ngerjain 5 perkara. Apa yang pertama? La yu'tihi syukra illa waqad a'adda lahu ziyadah. Tidaklah seseorang diberikan sadar sehingga bisa menjadi orang bersyukur, melainkan nikmat akan ditambah oleh Allah. Sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Shadaqallahul azim. Jadi Allah kalau mau kasih kita hadiah, walau kitanya nggak mau, dikasih. Seperti apa? Kasih sayangnya. Allah kalau sayang kepada seorang hamba, nggak perlu nanya hamba itu. Begitu pula kalau mau menyesatkan hamba, nggak pakai lihat imamahnya, nggak pakai lihat jubahnya, nggak pakai lihat pesantrennya, garing aja udah gitu aja udah. Kalau Allah mau dibakar neraka, garing tuh orang. Ahlan sahlan.
Buka jalan, buka jalan, buka jalan. Buka jalan. Ahlan sahlan Habibana Umar. Fadal, buka jalan, buka jalan. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Buka jalan, buka jalan. Buka jalan, buka. Lanjut. Lanjut. Kalau Allah mau sayang kepada seorang hamba, walau hamba itu nggak mau, tetap disayang. Cuma mas kawin sayang Allah ini berat. Apa-apa, diam aja, tenang aja, tenang. Di YouTube juga ada iklan, tenang aja. Sallu ala Nabi. Saya mau nanya sekarang, saya yakin ini semuanya pembohong, termasuk saya. Termasuk saya. Mau disayang Allah? Rezekinya makmur insya Allah. Oh, lebih rame. Pak Allah. Sekali lagi saya tanya, mau disayang Allah? Allah Al-Khaliq. Kalau sayang kepada makhluknya, mas kawinnya yang ke makhluk tuh nggak mau. Untung malaikat nggak punya penyakit bingung. Kalau malaikat punya penyakit bingung, repot ngurusin orang model kayak kita. Kalau sahabat jelas, sekali Islam langsung berkata, amut wala tamut ya Rasulullah. Biarkan kami yang mati asal jangan engkau ya Rasulullah. Wah, kalau kita, wah. Kalau dalam debat dibilang, wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababihi. Kalau dirinya diapa-apain, maafin. Wa idza dhayya haqqallah lam yaqum ahadun li ghadabihi. Tapi kalau agama dimain-mainin, tidak ada orang satupun yang berani menenggadahkan kepala karena Rasulullah marah. Kalau kita terbalik agama, bodoh amat. Yang penting kebun gua pagernya enggak bergeser. Yang penting dompet gua isinya penuh. Yang penting mobil gua bagus, pengikut gua banyak. Bin Ciming. Paham itu? Maharnya apa kalau Allah cinta sama kita? Dikasih pilek. Enak pilek. Baru mau pilek aja udah minum obat. Sebetulnya kata Al-Habibul Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ini gue ngomong wali, lu jangan ngomong sama dia ya. Ntar dibilang halu. Ini mau buat kita aja nih. Paham ya? Itu orang kalau dikasih pilek mesti girang. Sebab Allah sedang menghindarkan orang itu dari penyakit juzam. Kalau tidak salah beliau ngomong seperti itu. Jadi orang dikasih pilek tujuannya supaya ini, wah orang bisa gila kalau lendernya penuh di otak nih. Orang kan bisa gila ada dua macam. Ada kalanya lender kebanyakan, ada kalanya kelamaan gak punya duit. Yang mana yang paling benar? Bocah Maulid giam sok-sokan kayak mau nangis, air matanya nggak keluar tapi kagak nangis, kagak enak banget Pak ngeliat orang mukanya ekspresi nangis tapi air matanya nggak keluar. Enak gua ngeliatnya. Udah ngasih duit ngikut Maulid kagak, makan paling banyak, bawa kantong plastik lagi, deh. Lu sih. Iya. Udah gitu ntar kita mau pulang salaman, habis makan salaman belum cuci tangan, tangan kita amis. Kucing cocok ngikutin kita, sampai kita gentak tuh kucing. Gua belum makan.
Ini saya ulang-ulang nih, karena memang kejadiannya terulang-ulang sih. Kata yang pernah dengar, tahun kemarin diomongin tuh, ya emang gue ulang-ulang. Selama belum ada yang insaf mau ulangin aja terus. Jadi hati kita diberikan ngerti, uruf. Begitu dapat kopi, ingat yang ngasih Allah. Kelihatannya doang kopi segelas, tapi mata setuju kopi, warnanya hitam. Begitu diangkat, kita tahu pegangan cangkir. Megangnya juga cara megangnya dikasih tahu, akal punya ukuran. Seperti orang bawa motor, ngegas pakai ukuran, dikasih akal. Bayangin kalau kena nggak punya ukuran. Kasih jalan, buka jalan, buka jalan, buka jalan. Habib Hud, ahlan sahlan. Buka jalan, udah nggak usah pakai salaman, lah ngasih amplop kagak salaman. Ya, langsung. langsung. Saya lagi mau ngomong sama DPR nih, supaya bikin undang-undang orang kalau salaman gak ada duitnya tangkep, yang ngasih salaman tangkep, yang salaman tangkep. Ini sebelum saya lanjut, saya kasih tahu nih ya, kalau yang enek-enek sama saya tolong tahan aja. Paling-paling pulang minum tolak angin ntar, begitu aja. Makanya hati kudu bener Pak, di tempat mana kudu polos-polos aja gitu. Enggak demen juga udah demen-demenin aja. Jadi nggak nyiksa diri. Dikasih pilek, mata ngedip nggak bareng, bingung kita. Jenderal anak buahnya setiap ketemu langsung tegak. Iya, padahal lagi puyeng koyok langsung. Coba jenderal yang bintangnya paling tinggi kasih cekutan 3 hari aja, nggak bakal apel, nggak bakal. Barisan, sudah di tempat, gerak. Kepada, hilang wibawanya, hilang. Manusia jangan belagu, jangan pakai belagu, udah manusia jangan belagu. Makanya ajak ini akal sama hati, kenalin Allah. Sholat jangan cuma tahu rokaat doang 4. Rokaat 4 tahu, bacaan tahu, apa tahu. Tapi pernah tahu nggak siapa yang ngasih bantuan mau sholat? Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. La illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tadi kita udah pergi kemana-mana tuh ya. Kita balik lagi ke awal. Al-Habibul Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi nggak bakalan ngomong maulid ini paling hebatnya acara. Kenapa? Walaupun ini acara bid'ah caranya, tapi maulidnya tidak bid'ah karena pelaku maulid pertama adalah Nabi SAW dengan berpuasa di hari Senin. Dan sholawat kita ini sebanyak-banyak ini, kita bukan hakikat musolli, bukan kita yang sebetul-betulnya bersolawat kepada Nabi, Allah yang bersolawat kepada Nabi. Kita tiap hari Jumat dengar khotib kalau ngomong, Innallaha ya'murukum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi. فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يا أيها الذين آمنوا وسلموا تسليما اللهم Salat kita menyembah Allah, Allah nggak ikut melakukan. Zakat, haji, puasa dan semua ibadat kecuali yang satu ini. Allah perintahkan idqala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah perintah malaikat seluruhnya sujud kepada Nabi Allah Adam sebagai sujud ta'ziman. Kenapa malaikat disuruh sujud sebagai penghormatan kepada Nabi? Karena nur Nabi ada di zuhr, di punggung Nabi Allah Adam. Jadi malaikat ini ta'zim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'zimnya malaikat, solawatnya malaikat tidak menambahkan setitik debu pun kemuliaan buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi sudah dicukupkan oleh Allah sana wa tashrif, innaka la'ala khuluqin azim. Da khusima yasmut wa la yujawib. Digentak nggak ngelawan, dibantah nggak ngelawan, diem. Dibilang anta majnun, diem. Allah yang marah. Nun wal kalam
wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Allah yang balas. Jadi orang jangan lagi benci sama Nabi, mandang sederhana aja. Mandang sederhana sama Nabi, yang ngamuk Allah, yang marah Allah. Oh jangan main-main. Pakai berani ngomong emak ibunya Nabi di neraka, Paul goblok. Surga dibikin dari nur Nabi. Yang disuruh masuk emak bapak Nabi. Akal mana juga akan berkata begitu. Lamma khalaqallahul jannah, ketika Allah ciptakan surga, wa fi atrafihal malaika, dan di sisi-sisi surga malaikat, yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi. Ittasa'atil jannah, surga melebar sampai malaikat tergeser dari tempatnya. Wa yusalluna 'alan nabi, tergeser lagi malaikat karena surganya meluas. Fabaddal malaika bitasbih, maka malaikat ganti solawat dengan tasbih. Fasakatatil jannah, diem surga, nggak bergerak lagi, nggak ngelebar lagi. Ahlan sahlan, tolong berikan jalan. Saudara seperut Al-Attas sama bin Syekh Abu Bakar berebut keluar. Paham? Iya Pak, ada macam-macam Pak. Al-Hamid, Habib Umar. Ya, Habib Umar, Al-Hamid. Karena Al-Attas yang bangkis yang bilang Alhamdulillah beliau. Aci, beliau yang ngomong Alhamdulillah. Jadi Al-Hamid akhirnya. Jadi nggak bisa dipisahin, Al-Attas sama Al-Hamid nggak bisa dipisahin. Udah jangan kelewatan akhlak, kita udah akhlak rapi banget aja masih dikatain. Kalau orang yang kira-kira emang banyak pegal mulu sama kita mah udah langsung aja kita sembarangin aja udah. Wah Habib lu mau apa? Paham itu? Lah Sayyidina Abu Bakar ngakuin, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, semua sahabat ngakuin, ulama-ulama ngakuin, aulia ngakuin. Si cemung doang yang nolak. Bocah. Paham itu? Pucung dibilang kelapa, kelapa dibilang pucung, terbalik-balik udah. Naudzubillah min. Jadi kesimpulannya ini pertanyaan, ini kejadian sampai tertulis di tarikh di riwayat, sampai seorang murid nanya kepada guru, "Aina afdal bainal shalah 'alal habib wa tasbih?" Gurunya jawab, bukan persoalan ini sedang membahas mana yang lebih afdal sholawat dengan tasbih. Tetapi bab ini sedang membahas bahwasanya surga diciptakan dari nur Nabi Muhammad. Jadi surga kalau dengar Muhammad ngejar. Makanya yang dagingnya pada pengen dikangenin surga, selawat biar banyak. Wah, selawat luar biasa. Pengen punya apa misalnya begitu, selawat aja udah selawat. Asal jangan liatin jam dinding, selawat aja terus. Belum juga nih, udah terus aja biar khusyuk. Paham ya? Ini tadi kalau nggak salah Habib Ahmadun bilang sampai setengah 12 katanya nih. Tuh, makanya saya lagi pancing. 10, berarti udah kelamaan tuh. Merasa kelamaan lu itu. Paham ya? Jadi kalau pengen disayang sama Allah, minta hati yang benar. Ya Allah, pimpinlah hati dan pikiran hamba. Kalau udah hati dan pikiran kita dipimpin, kita berarti akan selalu sesuai kepada Allah, akan selalu sesuai dengan Allah. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Allah, para malaikat dan orang alim yang ilmunya manfaat, selalu malaikat dan orang alim yang manfaat ilmunya berseia sekata. Kemudian innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah, para malaikat dan orang beriman yang bersolawat. Jadi perbuatan bersolawat ini berarti kita ngikutin Allah. Kita nggak punya ibadat yang memiliki persamaan dengan apa yang Allah lakukan, hanya solawat. Salat, kita yang salat menyembah Allah. Haji, kita yang haji. Zakat, kita yang zakat. Apa? Tapi solawat, sebelum yang lain mengerjakan, Allah terlebih dahulu melakukan bersolawat kepada Nabi. Apa solawat Allah?
meletakkan Nabi di puncak tertinggi. Jadi Nabi tingginya udah nggak nambah lagi. Nabi itu tingginya udah nggak nambah lagi. Panggil orang yang paling tinggi nih, kira-kira nih sama pelapon suruh berdiri mentok palanya gitu, bisa nggak menjeblosin? Nggak bisa. Jadi Nabi sudah di puncak kemuliaan. Makanya para ulama ada yang menyusun anta ba'dallah. Allah Rabbul Alamin di dalam sifat tauhid dinyatakan punya sifat qidam, terdahulu, la awwala lahu. Allah jadikan nabinya ini nabi awalin. Nabi yang paling pertama. Nabi Adam manusia pertama, tapi nabi makhluk pertama. Kemudian di tauhid Allah punya sifat wajib baqa, kekal, la akhira lahu. Nabi ini yang setelah beliau la nabiyya ba'dah. Habis udah deh, jangan sok-sokan, jangan kayak paling kenal sama Nabi, udah deh jangan dah ya. Ini alhamdulillah kita masih dikasih kumpul di tempat yang baik begini. Ini berarti kemauan Allah. Tadi syukur, kalau Allah nggak mau kita diberikan tambahan, Allah nggak jadiin kita bersyukur. Begitu pula sekarang kita nih, kalau Allah tidak berkehendak kita dirindukan oleh surga, kita nggak akan dikumpulkan di tempat ini. Alang hebatnya pahala buat almarhum guru kita Al Habib Muhammad. Penyebab satu orang aja bersolawat, ghairu mamnun, pahalanya terus buat beliau. Bagaimana orang sebanyak ini? Makanya dandanin niat ya. Dandanin niatnya betul-betul cari solawat. Dulu ada kiai ceramah, maulid adalah tempat mencari solawat. Jadi kalau kita hadir maulid, kita harus mintanya diterusin nih kiai, bersolawat. Oleh karena itu, apabila maulid tidak dikasih makan nasi kebuli, harus maksud kiai ridho, ribut. Bego. Salah jawab. Jadi di rumah-rumah nih bulan Rabiul Awal apa kapanpun maulid ya, walaupun berdua-dua doang baca rawi, itu namanya maulid. Nggak pakai ada cerita maulid akbar, maulid nggak ada yang sohir, akbar semua. Paul. Kecuali kalau bacanya cuman sekali doang dah, satu fasal doang, itu mungkin maulid sohir. Alhamdulillah gabil ghalib udah kelar, wah sembari kali langsung bangun pergi. Nah itu mungkin sohir itu, sepasal sih. Jadi maulid besar semua. Tidaklah seseorang mau maulid kecuali maulid yang mau kepada orang itu. Iya kayak magnet biar segede kaki, tempelin sama kayu, nggak bakal nempel. Tapi ambil jarum walaupun kecil, nempel. Begitu juga kita, kalau nggak ada nabi nggak bakalan mau hadir. Makanya surga jangan pakai dipinta, udah malaikat nggak bakal salah nempatin. Nggak, jangan pakai minta surga Firdaus ketinggian. Jangan udah surga mah yang mana aja enak. Sok-sokan jadi preman 40 tahun baru jadi insaf 7 hari. Ilahilah tulil Firdaus ya ahla. Lupa diri nih orang ya. Itu kan bacaan bagus, iya bagus, yang namanya bacaan mas semua juga bagus, elunya yang nggak bagus, kelebihan. Jadi kalau mau minta apa? Ya Allah, hindarkanlah hamba dari murkamu. Ya Allah, berikanlah hamba kasih sayangmu. Asal udah disayang juga. Wah, yang namanya orang disayang mau udah enak aja udah, nggak pakai capek dapat. Tapi biar capek kalau nggak disayang sama Allah sesat. Na'udzubillah. Jadi Allah nggak bakal kasih seseorang bersyukur bisa kecuali Allah mau kasih hadiah. Paham itu? Wala yu'tihi du'a illa waqad a'adda lahul istijabah. Dan tidaklah seseorang diberi bantuan oleh Allah Ta'ala sampai mau berdoa melainkan Allah akan mengijabah doa orang itu. Jadi kalau berdoa udah pasti ijabah, yakin aja itu. Paham itu? Wala yu'tihi istighfar illa waqad a'adda lahul ghufran. Orang mau istighfar, astagfirullahaladzim itu dari Allah itu. Syukuri bisa istighfar. Makanya kalau habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi, jangan zikir dulu. Ingetin, gue punya utang sholat nggak? Iya. Emang apa? Baru sebulan gue tobat. Bangun lagi, qomat lagi, Allahu Akbar, qodoin tuh sholat. Tuh baru bener. Lo punya utang sholat buat muter-muter tasbih. Ada punan gede banget mau ditebang pakai jarum, dicolok-colok, kapan rubuhnya? Paham itu? Wala yu'tihi sadaqah illa waqad a'adda lahu takabbur. Dan tidaklah seseorang digerakkan hatinya untuk bisa bersedekah
melainkan sodagonya diterima oleh Allah. Cara Allah menerima sodago seseorang, mungkin hatinya orang itu dibikin tentram, musibah yang mau datang digagalkan oleh Allah, apa hajat digabulin, wala yu'tihi taubah illa waqad a'adda lahul qabul. Dan tiap Allah izinkan seseorang bantu bisa tobat, melainkan tobatnya pasti diterima. Innahu kana tawwaban rahima. Saya tutup dengan sebuah cerita. Sekarang kita tahu dimanapun keadaan sudah tidak menentu. Lebih-lebih di negeri kita. PC-nya bagus, omongannya omongan setan. Banyak yang begitu. Baca kitabnya pinter, tapi ngaco. Yang Allah dan Rasulnya mau ke sono, dia ke sono. Makanya Imam Syekh Athaillah menyatakan, idza talabta qari'an wajadta katsiran ma la yuhsa. Apabila kau cari orang yang pintar baca, enggak terhitung jumlahnya banyak. Nahu sorof itu tahu udah, jar majrur, mudhof, mudhofun ilaih, maf'ul fa'il, semua dia tahu. Tapi maknanya selalu sesat. Ya, jadi cari orang yang mengenalkan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi kita setiap mendapat nikmat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah telah kau bantu hamba bisa melakukan sholat. Maafkan ketidakkhusyuan hamba ya Allah. Begitu. Nah, adapun kejadian-kejadian yang menimpa diri umat manusia khususnya di negeri kita, itu semua adalah dengan sebab dari akibat perbuatan kita. Saya tutup dengan sebuah cerita. Dulu ada satu pengusaha bangkrut, cuma punya tanah sisa dari hartanya 5 hektar sama duit beberapa miliar. Dia bingung mau dagang ini sepi, dagang ini sepi, dagang ini sepi. Akhirnya dia bikin kebun binatang. Bikin kebun binatang ditata sedemikian rupa. Duitnya dia beliin tuh binatang-binatang, macan, gajah, segala macam dia beli. Tulisin di pintu masuk. Setelah dibuka kebun binatang, pintu masuk 250.000, sepi, nggak ada yang masuk. Seminggu turunin 150, nggak ada yang masuk. Turun 100, nggak ada yang masuk. Begitu gratis penuh, wah masuk semua. Kelar masuk semua, ngomong sama anak buahnya, kunci pintu depan, buka pintu belakang, pintu keluar 350.000. Binatang yang buas-buas keluarin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.